Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, sholawat teriring salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang terhormat kepada Bapak Arifah Kurniawan, SEMSA, selaku dosen pengampu Manajemen Keuangan Syariah, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Berbicaranya saya di sini ingin memandu jalannya presentasi pada hari ini. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkenalan anggota kelompok. Yang ketiga, pembacaan materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, perkenalan anggota kelompok. Di sini saya sebagai moderator Muhammad Fadil Abdillah, NPM 205-103-0404. Lalu ada Laras Pratiwi, NPM 205-103-0319. Dan yang terakhir ada Ulfa Syariatun Hasanah, NPM 205-103-0256. Selanjutnya, pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan, bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian syariah. Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yang kedua, persekutuan atau syirkah, dan yang ketiga, mudharabah. Perusahaan perseorangan. Dalam perusahaan ini, pemilik bebas untuk memutuskan modal, baik melalui pinjaman maupun menjual barang secara kredit. Yang kedua, persekutuan atau syirkah. Persekutuan atau syirkah adalah suatu akad antara 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, bisnis mudharabah. Mudharabah adalah hubungan antara 2 orang atau lebih yang salah satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola atau yang menjalankan bisnis dengan kesepakatan untuk mendapatkan tingkat keuntungan tertentu. Hukum dan rukun syirkah. Hukum syirkah ialah jaiz atau boleh. Rukun-rukun syirkah ada 3, yaitu akad, disebut juga dengan cikhad. Yang kedua, 2 pihak yang berakad atau akidain. Yang ketiga, objek akad, makhud alaihi. Jenis-jenis organisasi syirkah. Syarikah memiliki klasifikasi, yaitu syarikah hak milik dan syarikah transaksi. Musyarakah amlak adalah 2 orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Musyarakah ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, syirkat jibari atau paksaan. Yang kedua, syirkah yang ditetapkan kepada 2 orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Musyarakah uqud atas dasar kontrak merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara 2 orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Syarikatul uqud terdiri atas 5 jenis, yaitu syarikah al-inan, syirkah antara 2 orang atau lebih yang masing-masing pihak memberi kontribusi kerja dan modal. Yang kedua, syarikah al-wujuh, yaitu syirkah antara 2 orang dengan modal berasal dari pihak di luar orang tersebut. Yang ketiga, syarikah abdan, yaitu 2 orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahliannya tanpa kontribusi modal. Yang keempat, syarikah mudharabah, antara 2 orang atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Yang terakhir, syarikah mufawadah, syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggantungkan semua jenis syirkah di atas. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Laras Pratiwi. Kepada Laras Pratiwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Mantap. Profit normal dan profit tidak normal. Yang A, laba normal. Laba normal adalah metrik laba yang mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit. Ini dapat dilihat dalam hubungannya dengan keuntungan ekonomi. Laba normal terjadi ketika perbedaan antara pendapatan total perusahaan dan gabungan biaya eksplisit dan implisit sama dengan 0. Ketika laba akuntansi sama dengan laba normal, laba ekonomi adalah 0.
Laba akuntansi, laba ekonomi, dan laba normal dihubungkan oleh persamaan, yaitu laba akuntansi sama dengan laba ekonomi ditambah laba normal. Jadi, ketika laba akuntansi sama dengan laba normal, laba ekonomi adalah 0. Ketika laba akuntansi lebih besar dari laba normal, laba ekonomi positif. Dan ketika laba akuntansi kurang dari laba normal, laba ekonomi negatif atau kerugian ekonomi. Untuk uraian masing-masing komponen dari rumus di atas adalah total pendapatan diambil biaya eksplisit sama dengan total pendapatan diambil biaya eksplisit diambil biaya implisit ditambah laba normal. Laba normal adalah laba yang cukup untuk menjaga produsen bertahan di industri tertentu dalam jangka panjang. Sebuah bisnis akan berada dalam keadaan laba normal ketika laba ekonominya sama dengan 0. Itulah sebabnya laba normal juga disebut dengan laba ekonomi 0. Laba normal terjadi pada titik di mana semua sumber daya digunakan secara efisien dan tidak dapat dimanfaatkan dengan lebih baik di tempat lain. Ketika biaya implisit substansial terlibat, laba normal dapat dianggap sebagai jumlah minimum pendapatan yang diperlukan untuk membenarkan suatu perusahaan. Tidak seperti laba akuntansi, laba normal dan laba ekonomi mempertimbangkan biaya implisit atau peluang dari perusahaan tersebut. Laba abnormal. Keuntungan abnormal atau laba abnormal profit, terjadi ketika perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi daripada laba normal. Itu terjadi ketika total pendapatan melebihi total biaya ekonomi atau biaya implisit plus biaya eksplisit. Juga dikenal sebagai laba supernormal atau laba ekonomi. Laba abnormal adalah ketika laba ekonomi positif. Perusahaan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada biaya eksplisit dan biaya implisit atau biaya peluang. Rumusnya yaitu laba ekonomi sama dengan total pendapatan diambil biaya eksplisit diambil biaya implisit. Biaya eksplisit mencangkup total biaya variabel dan total biaya tetap. Sementara itu, biaya implisit mewakili biaya peluang dari penggunaan sumber daya perusahaan saat ini. Selanjutnya, total pendapatan minus biaya eksplisit sama dengan laba akuntansi, yakni laba yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan, dan kita dapat menuliskan ulang dengan rumus laba ekonomi sama dengan laba akuntansi diambil biaya implisit. Sementara itu, hubungan antara laba ekonomi, laba normal, dan laba akuntansi tersaji dalam rumus laba akuntansi sama dengan laba ekonomi ditambah laba normal. Laba normal mengacu pada tingkat laba akuntansi yang dibutuhkan untuk menutup biaya implisit. Itu akan sama dengan laba akuntansi ketika laba ekonomi sama dengan 0. Dan jika laba akuntansi lebih besar daripada laba normal, laba ekonomi adalah positif. Jenis akad dan implementasi dalam organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis diantaranya yang pertama eksposur atau resiko atas harta pribadi dari bisnis yang dijalankan. Yang kedua, kemudahan dan biaya pendirian serta pemeliharaannya. Yang ketiga, estimasi kelangsungan hidup bisnis. Yang keempat, eksposur pajak atas pendapatan bisnis. Yang kelima, kemudahan relatif dalam memperoleh dan meningkatkan modal di pasar keuangan. Bentuk-bentuk organisasi bisnis yang disertai dengan tinjauan kontrak syariah yang mendasarinya. Yang pertama ada usaha perseroan. Salah satu karakteristiknya yaitu dalam hal perizinan, usaha relatif mudah didirikan dan paling mudah untuk merintisnya. Yang kedua ada usaha pola kemitraan. Salah satu karakteristik partnership yaitu kelangsungan usaha ini relatif terbatas karena sangat bergantung pada masing-masing mitra. Definisi bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama ada mudharobah. Menurut PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharobah, bahwa mudharobah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak sebagai pengelola. Dan keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola dana. Yang A ada musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 08 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan musyarakah, menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama
antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Kemudian di PSAK nomor 21 tentang akuntansi ekuitas dinyatakan bahwa modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan orang. Yang B, ada kombinasi mudharabah dan musyarakah atau mudharabah musyitarokah. Berdasarkan fatwa DSN nomor 50 DSN MUI 2006 tentang mudharabah musyitarokah mendefinisikan bahwa mudharabah musyarakah adalah salah satu bentuk akad mudharabah yang mensyaratkan pengelola atau mudharib turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Kemudian, mudharabah musyarakah dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah adalah bentuk mudharabah dengan pengelola ikut menyertakan dana dalam kerjasama investasi. Dalam PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah disebut bahwa mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjukkan pihak lain atas nama mitra tersebut. Kemudian PSAK nomor 21 tentang akuntansi ekuitas dinyatakan bahwa modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara modal persero aktif dan modal persero komoditer. Yang ketiga ada perseroan. Menurut PSAK nomor 21 tentang akuntansi ekuitas dinyatakan bahwa modal PT terdiri atas saham dan tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal yang disetor apabila PT telah disahkan Menteri Kehakiman. Yang keempat ada perbandingan mudharabah, musyarakah, dan perseroan. Perbandingannya yaitu rasio keuntungan, potensi kerugian, kewajiban pemodal, perubahan aset, dan likuiditas investasi. Kemudian yang kelima ada pemisahan dan kepemilikan dan agensi problem. Kepemilikan dari manajemen, yaitu pihak manajer bertindak sebagai agen dari pemilik partisipal yang dapat menimbulkan agensi problem atau masalah keagenan, yaitu terdapat kemungkinan manajer tidak melakukan keputusan dan tindakan yang terbaik sesuai kepentingan pihak pemilik. Agensi problem akan berkurang dalam bentuk musyarakah karena masing-masing modal, mitra atau musyarik juga dipertaruhkan. Keberagaman tujuan perusahaan. Menurut Al-Habasyi, yang telah meneliti tujuan perusahaan, muncullah berbagai teori yang menyebutkan yang pertama dengan banyaknya ragam sasaran atau tujuan perusahaan dan pemaksaan fungsi matematik ajaran Islam, hasilnya fungsi berisi tentang keseimbangan antara perolehan moral dan spiritual. Yang kedua, perusahaan seharusnya mampu memperoleh kekayaan yang sewajarnya dari pengembangan perusahaan untuk kebaikan umum. Yang ketiga, keuntungan yang berlebihan dalam arti supernormal, artinya konsumen dalam masyarakat Islam cenderung ingin menghasilkan barang yang lebih banyak dan dengan harga yang lebih murah. Tata kelola perusahaan dalam Islam. Tata kelola perusahaan dalam Islam itu berdasarkan pada model yang berorientasi pada pihak stakeholder. Apa itu stakeholder? Stakeholder itu adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu maupun kelompok yang berperan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di dalam model yang berorientasi pada stakeholder ini menyajikan dua konsep dasar prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hak milik dan prinsip kerangka kontrak. Prinsip hak milik dalam Islam jelas memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengetahui, menghormati, dan melindungi kepentingan dan hak setiap individu masyarakat, negara, dan perusahaan. Selanjutnya, prinsip kerangka kontrak menetapkan pedoman untuk mengidentifikasi dan memenuhi kualifikasi siapa yang merupakan stakeholder yang sah. Relevansi, tujuan, dan tata kelola perusahaan. Konsep tata kelola perusahaan dari perspektif Islam mengacu pada sebuah sistem, yaitu perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua stakeholder. Dalam konteks tata kelola perusahaan Islam, terdapat beberapa studi yang dilakukan khususnya di lembaga keuangan Islam. Studi tersebut menyatakan bahwa perusahaan Islam dapat mengambil model yang berbeda. Studi yang pertama mengacu pada tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip konsultasi yang menegaskan bahwa semua stakeholder memiliki tujuan yang sama, yaitu tauhid atau keesaan Allah. Studi yang selanjutnya yaitu mengadopsi sistem nilai stakeholder dengan beberapa modifikasi. Baiklah teman-teman semua, dan kepada Bapak Arifah Kurniawan, presentasi dari kelompok kami sudah pada bagian akhir.
Selama presentasi, kelompok kami telah membahas tentang lingkungan manajemen syariah. Adapun semoga bisa dipahami kepada teman-teman semua materi yang telah disampaikan pada kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.